Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bahagia bagimu, nusa dan bangsa. Di kaki gunung yang sunyi, di antara kabut yang turun seperti doa yang tak pernah selesai diucapkan, berdiri sebuah rumah bernama Harapan Royal Senior Boutique Hotel. Ia bukan sekadar hotel dari kebanyakan, tidak menjadi rata-rata, melainkan begitu banyak hal yang tersirat daripada yang tersurat. Ia bukan hanya deretan kamar, lobi luas, atau lampu gantung berkilau. Ia adalah hasil dari perwujudan niat suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah cita-cita yang dulu ditanam oleh seorang putra bangsa kelahiran dari pelosok desa Senyur bernama Haji Muhammad Yos Sutomo. Dan ia menyadari betul meski ia pendirinya, tidak setiap Ramadan ia bisa duduk bersama menikmati detik-detik berbuka. Namun bukankah kehadiran tidak selalu berarti tubuh yang tampak? Bukankah jiwa bisa lebih dekat daripada raga? Indonesia bukan sekadar peta yang beredar di rumah, di sekolah, di kantor pemerintah atau instansi swasta. Ia adalah meja panjang. Di meja panjang itu suku Jawa duduk berdampingan dengan suku Papua. Warga berdarah Tionghoa senantiasa selalu memberikan senyuman ramah kepada para saudara dari Madura, Kalimantan maupun dari suku Bugis. Saudara dari Maluku dengan khas dialeknya berbagi cerita dengan saudara tercinta dari Tapanuli sambil menikmati kopi hangat dan roti panggang di tempat bersantai. Menghadap gunung Penanggungan, tak ada yang bertanya, "Agamamu apa?" Sebelum bertanya, "Sudah makan?" Di Royal Senior Boutique Hotel yang datang bukan hanya tamu, yang datang adalah keberagaman hidup. Seperti layaknya gunung tidak pernah memilih siapa yang menapakinya. Air terjun Putuk Truno tidak pernah menolak siapa yang ingin merasakan sejuknya air, segarnya udara di sela pepohonan pinus. Begitu pula rumah besar ini, Royal Senior Boutique Hotel, didirikan bukan untuk satu golongan tetapi untuk semua untuk satu, atas nama kebaikan didasari cinta kasih. Karena Indonesia terlalu luas untuk disempitkan oleh kebencian, Ramadan datang seperti tamu yang memang selalu dimuliakan. Ia tidak membawa pengeras suara serupa toa. Ia membawa rasa lapar, dan lapar itu mendidik kita. Haji Muhammad Yos Sutomo tahu kadang ia tidak bisa hadir secara fisik saat mana azan maghrib berkumandang di Royal Senior Boutique Hotel. Namun jiwanya selalu hadir.
ia hadir dalam doa, ia hadir dalam harapan agar setiap karyawan bekerja dengan hati yang bersih. Menurutnya, agama bukan sekadar ritual, agama adalah kejujuran di meja kasir, adalah amanah dalam laporan keuangan, adalah kesabaran saat tamu mengeluh panjang. Agama adalah ketika kita memilih memaafkan, meski kita mampu membalas. Disebabkan kata maaf terasa lebih indah dari rayuan gombal bujang kampung yang merayu janda meski anak sudah 9. Negara berdiri di atas hukum yang disepakati bersama, bukan untuk diterobos, tapi harus dipatuhi. Apalagi sekiranya setiap anak bangsa menjadi polisi yang selalu jujur pada dirinya sendiri. Leluhur dari masa kewalian selalu berpesan bahwa bangsa mampu bertahan disebabkan akhlak. Kita sering sibuk memperdebatkan keadilan, namun lupa berlaku adil pada yang terdekat, adil pada staf, adil pada petugas kebersihan, adil pada waktu kerja orang lain. Haji Muhammad Yosutomo percaya, membangun usaha bukan sekadar mencari untung, ia adalah amanah sosial. Jika satu tempat kerja memperlakukan manusia dengan hormat, maka di sanalah negara sedang diperkuat. Pendidikan bukan hanya ada di ruang kelas, sekolah, taman kanak-kanak, atau di bangku kampus. Ia hidup di dapur hotel, ia tumbuh di ruang rapat sederhana. Kesalahan bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memperbaiki. Keberhasilan bukan untuk menyombongkan, tetapi untuk mensyukuri. Pemimpin belajar rendah hati, karyawan belajar tanggung jawab, dan semua belajar bahwa martabat lebih penting dari mempertahankan ego namun lupa pada keterbatasan. Gunung mengajarkan diam yang kokoh, air terjun mengajarkan jatuh yang berani, pohon mahuni mengajarkan tumbuh yang sabar. Dulu ketika hendak mendirikan hotel ini, Haji Muhammad Yosutomo memandang lanskap itu dan berbisik dalam hati, semoga tempat ini menjadi rumah besar, rumah yang tidak bertanya asal-usul, rumah yang tidak menghakimi perbedaan, rumah yang menyambut siapapun dengan hangat. Kadang ia berkata dengan ringan, kalau kamu marah, mungkin dia hanya kangen diperhatikan. Semoga semua bisa tertawa. Tersenyum di kulum juga boleh, dan suasana menjadi cair. Humor adalah jembatan yang menghangatkan, mengakrabkan persahabatan menjadi persaudaraan, agar nasihat tak terasa seperti petasan yang bikin gendang telinga mau pecah. Karena hidup terlalu singkat untuk dijalani dengan wajah muram, apalagi sok cuek atau apatis. Aroma zaman ini seperti kebanyakan manusia cepat sekali menilai, cepat sekali menghakimi. Media sosial lebih bising dari hati nurani. Agama dijadikan label, mungkin. Kebangsaan dijadikan alat, mungkin. Perbedaan dijadikan alasan bertengkar. Puisi ini tidak punya hak untuk memvonis seperti hakim. Ia hanya bertanya lembut, sudahkah kita menjadi rumah hati bagi orang lain? Perkara berbuka bukan hanya soal minuman, makanan yang lezat. Ia adalah pertemuan yang mengasihkan. Ketika azan maghrib berkumandang di antara pegunungan Perigen, ada kebahagiaan sederhana yang tak bisa dibeli dengan angka. Dan meski raganya tak selalu hadir, jiwa Haji Muhammad Yosutomo akan duduk di antara para saudara yang tersenyum dengan ketulusan hati terdalam atas nama staf dan karyawan. Yang mengucapkan,
Selamat menikmati suasana berbuka di Royal Senior Boutique Hotel. Semoga setiap suapan menjadi syukur, setiap tegukan menjadi doa, setiap pertemuan menjadi penguat persaudaraan, dan semoga Indonesia tetap menjadi rumah besar yang tak lelah menerima perbedaan. Jika suatu hari kita tak lagi sempat duduk bersama, ingatlah bahwa yang abadi bukanlah bangunan, yang abadi adalah niat baik, dan rumah terbesar bukanlah hotel, melainkan hati yang mampu menampung siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.